Pemirsa, carut-marut sepak bola Indonesia tidak hanya soal pengaturan skor, namun juga permasalahan hak siar yang diduga menimbulkan permasalahan hukum. Hotman Paris Hutapea, selaku kuasa hukum PT MNC Vision Network, memaparkan kasus ini bermula dari kesepakatan kliennya dengan PT Liga Indonesia Baru (LIB) tentang kontrak hak siar eksklusif Liga senilai 20 miliar rupiah. Ya, belakangan nilainya menggelembung menjadi 39 miliar rupiah dan MNC telah membayarnya lunas. Menurut Hotman, kasus ini semakin rumit ketika PT LIB mengaku hanya menerima 14 miliar rupiah dari PT MNC Vision Network. Menurutnya ada ketidakwajaran. Dugaan ketidakwajaran bermula di mana kuasa hukum mereka Heri Ponto mengatakan bahwa LIB hanya menerima uang 14 miliar rupiah dari PT MNC Vision Network Tbk. Pengakuan Heri tersebut bertentangan dengan surat yang dikirimkan pihak MNC Vision Network Tbk ke PT LIB. Surat tersebut berisi pemberitahuan telah dibayarkan hak siar Liga 39 miliar rupiah. Dirut PT LIB pun telah melayangkan surat pernyataan telah menerima dana sebesar itu. Diuraikan ada 5 kali pengiriman uang ke PT Liga Indonesia Baru, 3 kali dalam Singapura dolar dan 2 kali dalam bentuk rupiah. Totalnya sebesar kurang lebih 39 miliar rupiah. Hotman mempertanyakan selisih bayar yakni 39 miliar rupiah disetor namun diakui PT LIB hanya 14 miliar rupiah. Pihaknya kini sedang menyiapkan langkah hukum baik perdata maupun pidana. Ya, pemain naturalisasi asal Belanda melontarkan kritikan pada PSSI. Menurutnya kinerja serta infrastruktur yang dikelola PSSI dapat menyebabkan Indonesia tak akan masuk Piala Dunia hingga 40 tahun ke depan. Meski begitu pihak PSSI hingga saat ini belum memberikan tanggapan terkait hal itu. Pasca kritikan dilontarkan pemain naturalisasi Diego Miguel sebelum ada tanggapan dari PSSI terkait hal ini. Bahkan kantor PSSI di Bilangan Sudirman, Jakarta Pusat Selasa pagi terpantau sepi. Sebelumnya pemain naturalisasi asal Belanda Diego Miguel menyebutkan bahwa Indonesia tak akan lolos ke Piala Dunia 2022. Diego mengkritisi pembinaan sepak bola Indonesia yang masih jalan di tempat. Hal tersebut dilihat dari infrastruktur yang ada seperti markas latihan yang tidak memadai. Salah satu bukti lain yang menurut Diego menambah kuat pernyataannya adalah tak lolosnya Indonesia ke babak kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog dengan redaktur pelaksana sportstar.id, Mas Maruf El Rumi, yang masih berada di sebelah saya. Mas Maruf, bicara soal bagaimana pembenahan ke depan soal sepak bola di Indonesia. Kalau kita bisa mencontoh negara tetangga yang perkembangan sepak bolanya semakin berkembang, Vietnam salah satunya tadi, itu seperti apa yang bisa kita contoh? Banyak hal yang dilakukan ya, memang itu dilakukan secara menyeluruh dan semuanya memang punya keinginan untuk mengembangkan sepak bola dan itu dilakukan oleh Vietnam. Misalnya bagaimana mereka cara pengelolaan kompetisinya, jelas kompetisi harus diatur dengan betul, kompetisi harus diatur secara profesional dan salah satu bentuk profesionalitas adalah bagaimana diatur secara bisnis juga harus betul juga. Yang kedua, Vietnam juga melakukan perang yang nyata terhadap pengaturan skor. Yang merusak sepak bola itu adalah bagaimana pengaturan skor itu merajalela di mana-mana. Kita tidak menutup mata bahwa banyak negara juga mengalami persoalan serupa, tapi kalau kemudian tidak ada keinginan untuk melawan itu, maka mau sampai kapan kita bisa berkembang? Ketika sebuah pertandingan bola bukan ditentukan oleh sebuah kualitas, bukan ditentukan oleh sebuah taktik, tapi ditentukan oleh orang-orang di belakang layar, maka bagaimana mungkin para pemain kita belajar untuk mereka menang secara fair? Itu menjadi persoalan. Yang ketiga, betul misalnya satunya adalah bagaimana infrastrukturnya. Vietnam membangun sarana prasarana yang luar biasa pelatihan mereka. Jadi kalau kita bicara gini, beberapa negara yang dianggap oleh FIFA itu adalah negara yang berkembang atau federasinya mereka berkembang, biasanya akan mendapatkan bantuan dana dari FIFA. Bantuan dana itu hasil dari bagaimana FIFA mengelola bisnis sepak bola mereka, bagaimana mereka mengelola Piala Dunianya. Nah di Vietnam dana itu kemudian dibangun untuk membangun infrastruktur. Mereka menyediakan lapangan latihan yang layak, mereka kemudian bagaimana membangun pemusatan latihan yang secara modern dan tentu saja dengan kualitas yang sangat bagus. Di kita kualitas itu masih sangat sulit ditemukan. Kita belum punya training, kita belum punya misalnya pusat latihan yang benar-benar punya dari federasi. Selama ini kita pakai hanya di GBK atau kemudian di lapangan timnas. Yang tidak dilupakan juga bahwa bagaimana memperkuat sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya apa? Bagaimana kualitas pelatihnya? Vietnam banyak menyekolahkan pelatih-pelatih mereka untuk kemudian mereka mendapatkan lisensi profesional. Itu sangat dibutuhkan sehingga para pelatih itu, para pemain-pemain muda kita yang usia
usia 16 tahun, mereka usia 10 tahun, 11 tahun. Dari awal mereka mendapatkan pelatih yang punya kualitas. Mereka tahu bagaimana cara mengelola pemain muda. Mereka tahu bagaimana step by step ketika harus mengolah pemain muda. Mereka tahu ketika pemain usia 10 tahun harus 5 lawan 5, 7 lawan 7 atau berapapun. Ketika usia 14 tahun mereka harus step-stepnya banyak seperti ini. Nah, kalau kemudian selama ini yang terjadi adalah di kita, asal pernah main bola, asal bisa nendang bola, mereka bisa jadi pelatih. Nah itu kan susah. Bagaimana dia bisa mengatur, mereka bisa mengatur bagaimana cara melatih yang betul, atau mungkin bagaimana mengelolanya. Yang penting bisa diatur ya. Yang penting bisa nggak bisa begitu. Yang penting bisa lari, yang penting bisa fisik, kan nggak bisa begitu. Jadi karena bagaimanapun kepelatihan itu kan berkembang. Yang paling terakhir adalah jelas federasinya dan atau taruhlah adalah stakeholder sepak bolanya. Semua harus punya keinginan yang sama untuk sama-sama mengembangkan. Jangan masyarakatnya ingin sepak bola kita berkembang, tapi federasi tidak mau berjalan. Jangan federasi yang mau berkembang, tapi masyarakatnya juga tidak mau sabar untuk melihat proses itu. Tahu-tahu mereka misalnya, ketika kita mentok, tahu-tahu bicara soal naturalisasi. Ketika tidak berprestasi, tahu-tahu pecat pelatih. Padahal baru 1 tahun, baru kemudian 5 bulan, tapi sudah main pecat pelatih. Kan nggak bisa. Jadi semua ketika bicara sepak bola, kita harus bicara soal bagaimana stakeholder itu berkembang bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, kemudian memiliki misi yang sama. Karena tidak mudah untuk bisa mengembangkan sepak bola. Jadi manajerialnya harus dibenahi terlebih dahulu ya. Mas Ma'ruf, kalau bicara mengenai bagaimana pengaturan skor ini sangat merajalela di Indonesia, match fixing ini, apakah standar atau kadarnya ini sudah mencapai ada mafia skor di dalamnya? Kalau kita lihat ya, sebenarnya bukan hanya sekarang-sekarang, bahkan di 1988 sudah pernah ada juga temuan soal pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Jadi memang sudah sangat lama. Jadi menurut saya ini persoalan yang tidak kunjung terselesaikan juga. Apakah ada pengaturan skor? Kalau kita baca beberapa berita misalnya, ada sumber yang mengatakan bahwa ini sudah lama terjadi. Pengaturan skor itu kan bukan hanya soal imbalan uang, tapi juga bagaimana soal imbalan kalah dan menang. Itu juga menjadi masalah. Nah ini juga bentuk bagaimana pengelolaan liganya. Pengaturan skor, oke lah, orang mengatakan bahwa tergantung individunya. Iya, apakah mau menerima uang atau tidak, apakah mau diatur atau tidak. Tapi kadang juga ada beberapa faktor eksternal. Misalnya, ketika seorang pemain dia sudah capek bermain, tapi gajinya terlambat, tidak dibayar selama 3 bulan, tidak dibayar selama 4 bulan. Bagaimana mungkin sekuat-kuatnya orang, taruhlah dia punya keluarga, dia punya anak, dia punya istri, punya tanggung jawab pada keluarganya, tidak dibayar selama 4 bulan. Padahal satu-satunya pekerja dia adalah pemain bola. Ketika tiba-tiba ada orang yang menawarkan, mau tidak mau, terpaksa ya, apapun alasannya, dia pasti akan tergiur saat itu kan jadi menjadi masalah. Nah kadang ketika ada persoalan keterlambatan gaji pemain, federasi juga kadang dia masih menunggu jalan terakhir. Satu, yang kedua, ketika ada klub yang tidak dikelola secara profesional, kemudian mereka tidak bisa membayar gaji pemainnya, manajernya tidak bisa membayar gaji pemainnya, tiba-tiba ada pihak ketiga yang menawari, kamu saya kasih uang, tapi kemudian tolong kamu kalah, uang ini untuk bisa membayar gaji pemainmu loh. Kira-kira apa yang diambil gitu. Jadi tapi ini yang menarik sekali, Mas Ma'ruf. Sebegitu mungkin seringnya terdengar fakta-fakta di lapangan ya soal bagaimana mafia skor ini ada di sepak bola Indonesia. Berapa sih uang yang berputar di dalamnya? Sempat ada fakta-fakta yang terdengar tidak? Kalau yang taruhlah misalnya yang ramai misalnya di Perserang itu kan beberapa angka, ada puluhan juta, ada ratusan juta, tergantung pada levelnya, tergantung pada liganya. Kalau di level liga profesional, Liga 1 mungkin nilainya akan menjadi lebih semakin tinggi. Kalau kemudian pertandingan itu lebih sangat menentukan, itu kadang juga akan menjadi lebih sangat tinggi. Misalnya menentukan terkait dengan juara atau mungkin degradasi atau tidak, itu akan menjadi lebih tinggi. Yang kedua, kalau kemudian di Liga 2 tentu nilainya akan sedikit lebih di bawah dari Liga 1. Liga 3 juga ada, bahkan kita dengar bagaimana Liga 3 itu kan sampai sebegitu terbukanya, kemudian pelapornya sempat mengalami kecelakaan meskipun itu disebut sebagai kecelakaan tunggal. Jadi memang terlalu kompleks, tapi bukannya tidak mungkin dilakukan. Mungkin membuang sama sekali, mungkin tidak. Tapi setidaknya dari federasi, dari pengelola sepak bola kita menunjukkan indikasi bahwa ada itikat tuh, kita ingin memerangi ini loh. Jadi ketika ada kasus mencuat langsung reaktif, tidak usah kemudian menunggu rame baru kemudian dia bergerak, menunggu heboh di media baru kemudian bergerak. Tapi bukannya di organisasi dan di kompetisi seharusnya ada komisi disiplin yang berperan untuk itu, Mas? Iya, komisi disiplin. Apa sudah dibayar juga? Terlalu jauh kalau itu ya. Jadi memang betul ada perangkat-perangkatnya. Bahkan kan kemudian juga sempat ada satgas anti mafia sepak bola juga, yang itu koordinasi antara federasi dengan pihak kepolisian. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita tidak berbicara soal akhir ketika pengaturan skornya saja. Tadi saya menyebutkan beberapa
faktornya. Jadi ini disembuhkan, tapi faktor lain juga disembuhkan. Mau kita menangkapin orang sebanyak apapun, tetap ketika kemudian ini pemain tidak dibayar, ini tertangkap. Tapi kemudian ada pemain yang juga tidak dibayar gajinya, kan juga tidak mungkin. Akhirnya ada kasus baru lagi, ibaratnya gini. Maling ditangkap berapapun pasti ada maling baru. Ditangkap lagi pasti ada maling baru. Jadi yang paling penting adalah selesaikan persoalan bagaimana kemudian ketika pemain mereka bermain, mereka merasa nyaman bermain, gajinya dibayarkan tepat waktu, hak mereka dibayarkan. Ketika mereka bermain juga mereka memang benar-benar menunjukkan kualitasnya, tidak mengada-ada, kemudian tidak diada-adakan. Itu juga sangat penting karena itu butuh pembenahan menurut saya secara menyeluruh, bukan hanya di hilirnya tapi juga di hulunya. Hulunya adalah federasi sebagai pengelola sepak bola di Indonesia. Bicara soal pemberitaan sepak bola di Indonesia, yang mana Mas Maruf beberapa kali pasti mendengar dari teman-teman yang ada di lapangan. Ada tidak sih Mas pemain yang sebenarnya tuh ingin sekali mengembangkan sepak bola di Indonesia tapi terkendala dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di sekitarnya? Kalau kita bicara soal pemain pasti semua mantan pemain pasti ingin menunjukkan, pengen memperbaiki kondisi sepak bola Indonesia. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Ada yang kemudian mereka masuk ke pengurusan klub satu. Yang kedua ada juga yang mereka fokus kepada kepelatihan. Kemudian ada juga yang ingin mereka bersaing misalnya di persaingan untuk menjadi ketua umum PSSI atau kemudian mereka masuk ke dalam esko PSSI. Ada juga yang melakukan itu. Nah tinggal siapapun dari manapun orangnya, yang paling penting adalah dia harus punya itikat yang baik. Bahwa ketika dia masuk itu bukan karena mencari sesuatu di federasi, tapi dia ingin memperbaiki sesuatu di federasi. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena meskipun dia mantan pemain pun ketika niatnya bukan untuk memperbaiki tapi ingin mendapatkan sesuatu, jelas nanti akan berbeda ujungnya. Saya taruhlah misalnya, saya kasih contoh misalnya ada namanya Michel Platini. Michel Platini kan mantan pemain, pernah juara Piala Dunia, pernah menjadi pemain terbaik Eropa, pernah juga menjadi juara di Piala Eropa. Kemudian dia menjadi presiden dari UEFA. Tapi endingnya kita lihat dia sempat tersangkut kasus yang melibatkan ketua FIFA. Dan kemudian dia juga disanksi tidak boleh terlibat dalam sepak bola internasional. Jadi yang paling penting adalah niatannya ketika masuk kemanapun, entah itu masuk ke level klub, entah itu menjadi pelatih, entah itu kemudian dia menjadi manajer, entah itu kemudian dia masuk ke federasi, yang paling penting adalah niatannya memang untuk memperbaiki sepak bola Indonesia, untuk membangun sepak bola Indonesia, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari sepak bola Takutnya awalnya Indonesia. Sebelum masuk niatnya baik Mas. Iya, di tengah jalan belok juga ya. Nah karena itulah, dulu sempat ramai juga kan, meskipun Ustadz ketika di kandang di kandang penjahat ya akhirnya juga susah juga gitu ya. Itu sih kadang sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Tapi kalau niatnya bagus ya dia pasti akan jalan lurus dan setidaknya butuh orang dia yang bisa speak up untuk ini ya. Butuh ada orang yang speak up. Baik, Mas Maruf bicara soal bagaimana payung organisasi sepak bola di Indonesia, pastinya kita mengarah ke PSSI. Betul. Ini terhitung baru juga ketua umumnya. Dapat nama tenar atau nama akrab Iwan Bule. Ini seperti apa Anda melihatnya sejauh ini, selama ini sudah adakah ya mungkin prestasi atau perubahan yang dilakukan? Mungkin kita harus mulainya gini. Mungkin salah satu kendalanya adalah ketika Pak Iwan Bule menjadi ketua umum, posisinya adalah sudah dalam posisi ada pandemi. Itu yang paling penting. Jadi tidak bisa dinafikan. Tetapi yang paling penting adalah apakah itu bisa menjadi penilaian? Mungkin terlalu dini untuk mendapatkan penilaian. Tapi setidaknya dalam beberapa produk yang dikeluarkan oleh PSSI atau kemudian produk yang dihasilkan oleh federasi harus menunjukkan bahwa ada rencana-rencana perbaikan. Misalnya ketika ini timnas kan sekarang nanti lusa akan mulai mereka bermain di Piala AFF. Setidaknya mungkin nanti endingnya kita berharap bisa menjadi juara di Piala AFF dan kemudian mengakhiri daga gelar juara di Piala AFF. Yang kedua, ketika kita bicara kompetisi, baiknya federasi tetap bagaimanapun dia bisa melakukan intervensi supaya perangkat pertandingannya memimpin dengan adil. Wasit tadi yang dipersoalkan, mereka harus bisa memimpin dengan adil. Wasit yang diturunkan harus wasit yang berkualitas. Ketika menjatuhkan sanksi kepada perangkat pertandingan, jangan setengah-setengah. Ketika ini salah ya sudah salah, harus sanksi, harus disanksi juga. Jadi memang jangan setengah-setengah. Bilangnya disanksi tapi ternyata dia memimpin di lain pertandingan. Bilangnya di grounded tapi ternyata dia masih menjadi wasit keempat atau kemudian wasit yang mengawasi pertandingan. Atau kemudian yang paling penting adalah ketika mereka juga harus mulai federasi menunjukkan bahwa kita akan membangun ini loh, fasilitas latihan loh ya, kita mau membangun akademi loh ya dan sebagainya harus perlihatkan itu. Baru di situ nanti kita bisa menilai secara fair apakah ini menunjukkan perbaikan atau tidak. Jangan sampai ada tudingan bahwa menjadi ketua PSSI itu kan sangat populer. Tiap hari namanya disebut media. Jangan sampai kemudian ketua PSSI menjadi tunggangan untuk
tujuan yang lain. Kita berharap tidak seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi yang harus digarisbawahi untuk bisa pelan-pelan lah berproses untuk memajukan sepak bola di Indonesia tadi harus penegakan disiplinnya. Betul, semuanya harus ditunjukkan bahwa semuanya harus profesional, sesuai dengan law of the game, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan, kalau bisnis harus sesuai dengan etika bisnis, kalau sepak bola harus bicara sesuai dengan etika sepak bola, kalau bicara pembinaan harus sesuai dengan bagaimana kaidah pembinaan. Dan juga untuk sisi organisasinya harus memperlihatkan bagaimana perubahan infrastruktur yang mungkin dikeluhkan oleh beberapa pemain. Mas Ma'ruf El-Ruby, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami, seru sekali. Nanti next kita akan bincang lagi mengenai sepak bola atau olahraga lain di Indonesia. Selamat sore, salam sehat selalu Mas Ma'ruf. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC Now.